Salam sudut goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang tuyul dan cara menangkapnya. Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul. Tuyul, makhluk astral yang digambarkan sebagai sosok menyerupai anak kecil berkepala gundul, sering diceritakan dipelihara orang untuk mencari uang dan menjadi kaya secara instan. Namun untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ini memiliki konsekuensi yang cukup mengerikan, bahkan merugikan. Mitosnya, sang pengadopsi tuyul harus rela barter nyawa dengan kekayaan yang didapat. Bahkan menurut cerita turun-temurun, sang pengadopsi dapat meninggal secara tidak wajar hingga 7 generasi keturunan. Kontrak tuyul itu konon dalam ritualnya nanti seseorang akan diminta menyediakan uang untuk tebusan, yang nanti akan dijadikan pelawangan kontrak di tempat pertuyulan. Dan dia atau istrinya harus menyusui sang tuyul. Karena sang tuyul ini hanya makan dari susu ibunya dan tidak bisa diwakilkan. Tuyul yang sudah diadopsi tak lantas sembarangan mengambil uang. Uang yang diambil biasanya sesuai dengan nominal kontrak di awal. Misal sang pengadopsi, majikan membayar dukun dengan uang Rp100.000, maka nantinya sang tuyul akan mengambil uang Rp100.000 saja, bukan uang dengan nominal yang lain. Kontrak yang berjalan antara majikan dan tuyul adalah seumur hidup. Kontrak akan habis hanya jika sang majikan meninggal. Apabila sang tumbal tidak mau menyusui tuyul, itu artinya sang majikan sudah melanggar kontrak dan bisa berakibat tuyul marah dan akan mengambil seluruh harta yang pernah diambilnya. Selain itu, kemungkinan terburuknya adalah sang majikan akan meninggal secara tidak wajar. Konsekuensi lain juga berdampak pada anak keturunan sang majikan, biasanya sampai 7 turunan. Keturunannya bisa jadi miskin, karena diyakini dari aliran rejeki 7 turunannya sudah diambil oleh orang tua. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Cara menangkal tuyul: 1. Siapkan cermin di sekitar area menaruh uang. 2. Ikat uang dengan karet. Apabila masih hilang, kemungkinan bukan tuyul yang ambil. 3. Pakai bawang putih dan cabai merah. Konon dalam mitos yang berkembang di masyarakat, makhluk halus sangat tak suka jika manusia menempelkan bawang putih dan cabai merah. 4. Pakai kepiting. Tuyul menganggap kepiting air tawar sebagai mainan. Bila kita menempatkan kepiting air sawah dekat dengan uang, maka tuyul itu tidak akan jadi mencuri uang kita. 5. Doa menurut keyakinan agama masing-masing. Karena dengan doa yang dikabulkan oleh Sang Pencipta, otomatis tuyul tidak akan berani macam-macam. 6.
Belajar ilmu pemagaran dan cara menangkap tuyul di perguruan WS Pamungkas. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan informasi Anda. Pesan saya adalah tetap mencari rejeki lewat jalan yang baik, benar, dan halal. Terima kasih. Salam Sudut Goib. Kali ini tim Sudut Gaib akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu genderuwo. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia. Genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Ada legenda menyatakan genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairah. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia seperti menjaga rumah dari orang yang berniat tidak baik. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Banyak kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini, burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Mitos genderuwo sebagai makhluk astral sendiri diduga berakar dari mitos kuno Persia Gandarewa. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa. Namun biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia.
sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Istilah genderuwo yang sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi Gandarwa yang berakar dari bahasa Sanskerta. Gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kahyangan. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat, karena ada pula yang baik dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap. Itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan tentang apa itu genderuwo. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.